ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina asas-asas daripada Baitullah bersama putra beliau Nabi Ismail. Lalu kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam sama Nabi Ismail alaihi salam, beliau tetap berdoa kepada Allah. Bahkan yang beliau lakukan itu adalah perbuatan yang paling mulia, membangun asas pondasi Ka'bah, ditinggikan lagi daripada Ka'bah. Ka'bah itu sejatinya sudah terbangun daripada Nabi Adam, tapi terus kemudian sempat terkerus, terbawa banjir bandangnya Nabi Nuh, lalu kemudian ditinggikan lagi bangunannya pada zamannya Nabi Ibrahim, yang sampai sekarang hari ini terus kemudian kita melihatnya. Hijr Ismail bagian dari Ka'bah pada dulunya, pada masa lampaunya, tapi terus kemudian terkena daripada banjir bandangnya Nabi Nuh, lalu terus kemudian sedikit terkerus, yang dibangun seperti kubus yang hari ini kita saksikan. Makanya ada sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail itu lengkungannya begini, yang dekat Ka'bah, yang lengkungan warna putih yang begitu, marmer putih. Siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail, maka seakan-akan dia sholat di dalam Ka'bah, au kama qala Rasulullah SAW. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail membangun daripada bangunan Ka'bah, ditinggikan oleh beliau. Dan tidak lupa jamaah yang dirahmati Allah, beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang kita sudah menghafalnya sejak lama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Makna yang pertama, kata para ulama, pentingnya seorang hamba untuk terus meminta kepada Allah agar amalnya diterima. Makanya para ulama juga ada kebagi dua. Yang pertama, beramal itu harus dengan khauf dan roja. Khauf itu khawatir amalnya nggak diterima. Roja itu penuh harap bahwa amalnya insya Allah diterima. Yang kedua, udah untuk awam, gak usah mikirin diterima atau ditolak dulu. Yang penting kalian beramal. Jadi nanti berbeda ya jemaah. Kalau orang awam udah ditakut-takutin dulu, takutnya mereka malah nggak beramal. Kalau mereka yang awam ditakut-takuti dulu, takutnya mereka malah nggak beramal. Makanya kebagi dua, untuk yang sudah agak-agak lumayan belajar, maka bahasannya adalah tentang khauf dan roja. Harus khawatir, harus berharap sama Allah. Untuk awam, maka bahasannya adalah udah yang penting mangkat.
Udah yang penting belajar dulu, udah yang penting gas dulu, udah yang penting beramal dulu aja. Kalau ada kekeliruan di tengah-tengah, diperbaiki bersama-sama. Lo kenapa nggak ngaji? Nanti kalau saya ngaji saya lebih pintar dari jenengan Kiai. Waduh, saya lebih pintar dari jenengan. Lo justru nggak apa-apa, lebih pintar dari kiainya malah nggak apa-apa. Ini jadi ada dua ya jemaah. Amal itu ya dipinta tentang penerimaannya agar supaya Allah menerima amal-amal kita. Jangan sampai jadi amal yang haba'am mansura. Jangan jadi amal yang haba'am mansura. Apa haba'am mansura? Jadi amal yang menguap begitu saja, tersebab amal itu menjadi amal yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal ibadah kami. Ini bukti menghamba, kan kemarin udah kita pelajari. Bukti menghamba adalah, tulis di kolom komentar ya sahabat, bukti menghamba adalah banyak meminta. Banyak aja minta sama Allah, dan Allah tidak pernah bosan untuk dipinta. Beda sama manusia. Manusia makin dipinta makin kesel. Sehari minta dikasih, 2 hari minta dikasih, 3 hari dijulitin hadirin. Tapi kalau Allah makin dipinta, justru malah makin senang. Dan bahkan ada hadis dari Nabi SAW, kalau kalian, orang-orang yang sebelum kalian, yang sudah pada wafat, diri kalian dan sampai umat yang akan datang sampai hari kiamat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua permintaan manusia dari yang dulu, sekarang dan yang akan datang dikabulkan oleh Allah semuanya, tidak akan pernah mengurangi kekayaan yang Allah miliki sedikit pun, kecuali hanya seperti air yang dicelupkan pada air tersebut jari kalian, lalu kemudian kalian angkat. Itu yang kalian bawa, itu yang Allah beri. Lautan samudra yang luas, itu yang masih banyaknya luar biasa, tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang masih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah nggak kurang sedikit pun. Apa sih arti setetes dibanding semua samudra yang luas? Apa arti setetes dibanding lautan yang begitu luar biasa dalamnya? Sampai ada palung, disebut palung Mariana, palung yang paling dalamnya dari sebuah lautan. Hadirin, apa artinya? Gak ada artinya apa-apa. Satu tetes dibanding samudra yang luas gak ada artinya apa-apa hadirin. Dan itulah Allah. Kalaupun Allah mengabulkan, Allah gak kurang sesuatu apapun. Dan Allah sudah perintahkan kan buat kita semuanya, Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian padaku, aku kabulkan semua permohonanmu. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau wahai Muhammad, kalau hambamu, wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, di mana aku? Anni fa inni qarib. Jawab, aku dekat. Ujibu da'watad da' idza da'an. Aku Allah selalu menjawab semua doa yang kalian mohonkan apabila kalian mau berdoa. Idza da'an. Syaratnya mau berdoa. Sekelas Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail aja mau berdoa, apalagi kita, kan gitu. Beliau yang bangun Ka'bah aja meminta doanya agar diterima, apalagi kita yang amalannya bukan amalan spesial. Hadirin, sampai detik ini, sampai hari kiamat, selama Ka'bah ada yang tawaf di sisinya, maka pahalanya ngalir kepada beliau berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa? Karena beliau berdua yang meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi sampai hari kiamat pahalanya mengalir kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau yang amalnya sebegitu mulianya aja tetap minta supaya diterima amalannya, apalah kita hadirin. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, ayo berdoa, jamaah berdoa. Jangan lelah berdoa. Angkat tangan ke langit.
Sungguh Rasulullah telah pernah bersabda, Allah itu malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya ke langit, lalu tangan itu diturunkan sedangkan Allah belum jadwalkan pengabulannya. Allah malu, kecuali setiap hamba, siapapun dia, saat tangannya diangkat ke langit sudah terjadwal pengabulannya. Akan kapan, di mana, oleh siapa, atau diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Nabiullah usianya waktu itu, Nabiullah Ismail, mohon maaf, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail membangun daripada bangunan sebagian pondasi-pondasi Ka'bah. Mohon maaf, sebagian daripada ditinggikan bangunan-bangunan Ka'bah. Maka beliau dibersamai oleh Nabi Ismail yang waktu itu usianya kurang lebih, di sini ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 20-an. Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang usia. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kalimat ucapan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah semua amalan-amalan kami. Maka ketika datang ke majelis ilmu menuntut ilmu, minta supaya amalan kita diterima. Ketika bersedekah, minta amalan kita supaya Allah terima. Ketika kita berzakat, minta agar zakat kita Allah terima. Ketika kita berhaji, minta agar haji kita Allah terima. Ketika kita berumrah, minta agar amalan umrah kita diterima. Ketika kita hadir majelis ilmu, minta sama Allah supaya amalan kita diterima. Ketika kita duduk di sebuah tempat, tafakkur, berzikir, merenung, minta supaya diterima. Dan ketika banyak pihak menyakiti kita dan kita bersabar atasnya, ridho atas apa yang mereka lakukan, lalu kemudian kita memperbaiki diri, minta agar setiap ridho, sabar, ikhlas kita Allah terima. Ada orang yang bangkrut. Siapa dia? Dia adalah yang beramal karena manusia. 3 orang yang akan dicampakkan paling depan di jurang api neraka. Orang pertama siapa? Pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, guru-guru Al-Quran yang dia menghafal Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran bukan karena mencari ridho Allah, tapi karena dia ingin dipuji manusia. Wah, suaranya bagus ya. Wow, hafal Quran ternyata. Aduh, saya tuh kalau bermakmum di belakang dia tuh saya sampai tersayat-sayat hatinya, pengen terus-terusan nangis. Dan dia telah dikatakan padanya seperti itu dalam hadis Muslim kemarin, waqadil, dan kamu sudah dapatkan pujian manusia itu. Maka sekarang kamu tak dapat apa-apa, dicampakkan di jurang api neraka. Nauzubillah. Nomor 2, siapa? Orang yang sedekah. Ya Allah, aku sedekah karenamu ya Allah. Bohong, kadzabta, kamu dusta. Kamu sedekah supaya orang-orang mengatakan kamu dermawan, kamu baik, kamu orang yang selalu suka berbagi, suka berderma. Kamu gak pernah ikhlas karena saya. Kamu juga gak pernah meminta supaya agar kamu amalannya diterima. Dan kamu sudah dapatkan itu semua kan? Waqadil, dan sudah dikatakan padamu kan? Hei, dia dermawan, hei dia suka berderma, hei dia suka berbagi, hei dia ahli sedekah dan segala bentuk macam-macamnya. Kadzabta, kamu bohong. Akhirnya ahli sedekah berikutnya karena salah sedekah, karena sedekahnya niatnya bukan karena ridhonya Allah, tapi berharap pujian, standing applause, tepuk tangan dari manusia, dia pun Allah firmankan, campakkan dia di jurang jahanam, di jurang api neraka. Dia pun dicampakkan di jurang neraka. Yang ketiga siapa, masih ingat? Siapa yang ketiga? Orang yang berjihad di jalan Allah. Ditanya oleh Allah, dulu kamu berjihad buat siapa? Amalan jihadmu tuh buat siapa? Orang ini menjawab, untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu berjihad supaya namamu ditulis sebagai pahlawan, supaya orang mengira kamu pemberani, supaya orang melihat kamu dengan penuh decak kagum. Dan kamu sudah dapatkan itu kan, gelar-gelar itu sudah kamu terima kan?
bukan karena saya kamu berjihad, tapi kamu ingin mendapatkan pujian manusia. Akhirnya dia pun dicampakkan di jurang api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, gara-gara salah niat. Makanya hadis Sayyidina Umar bin Khattab an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka dia hanya akan dapat apa yang telah dia niatkan. Rugi kalau kita melakukan amal salih harapannya cuma viewers, harapannya cuma standing applause manusia, harapannya cuma komentar dari manusia, harapannya cuma sekedar penghormatan, penghargaan dari manusia. Rugi, nggak dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan tentang 3 penghuni neraka yang paling dulu dicampakkan. Pertama, baca Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran, guru-guru Quran. Yang kedua, ahli sedekah, dia niatnya dapat pujian manusia bukan karena Allah semata. Yang ketiga, orang yang berjihad. Ini 3 amalan dahsyat semua jemaah, tapi salah niat ya bahaya. Nabi bukan lagi menakut-nakuti kita, hadirin muslimin muslimat, sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang dirahmati Allah. Nabi SAW bukan lagi menakut-nakuti kita, kamu deh jangan jadi ahlul Quran, kamu jangan jadi ahli sedekah, kamu jangan jadi ahli jihad, jangan. Bukan itu yang Nabi maksud. Karena Nabi tidak ingin kita menjadi takut dan ragu untuk beramal saleh. Justru adanya hadis itu adalah penambah semangat amal, agar supaya setiap amal yang dilakukan lurus hanya berharap ridhonya Allah, bukan yang lain gitu loh hadirin. Maksudnya tuh itu. Makanya hadis Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyah, kata Rasulullah, amalmu tergantung niatmu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan kamu akan dapat apa yang kamu telah niatkan. Niat yang baik, kawal niat itu hingga saat berproses, hingga saat selesai, tetap dengan sebaik-baiknya niat. Jangan keliru, jangan salah. Harus niat itu niat yang baik, dikawal niat yang baik itu hadirin. Boleh jadi awalnya niatnya lurus, di pertengahan niatnya belak-belok, di akhir-akhirnya hancur niatnya karena dunia. Maka niat ini di awal, saat berproses, hingga akhir kawal niat kita tetap lurus. Niat kita adalah Al-Baqarah 207, ibtigha'a mardhatillah. Kita tuh mau nyari apa tuh hadirin? Manusia muji kita, kalau Allah enggak, buat apa pujian manusia? Kita nih mau nyari apa sih hadirin? Manusia semua respect sama kita, tapi kalau Allah bilang munafik kamu. Respect manusia itu nggak ada artinya apa-apa. Kita itu yang dicari apa hadirin? Mencari cintanya semua manusia. Terus kita dapat semua cintanya manusia, tapi kalau Allah nggak cinta sama kita, malah Allah benci sama kita. Buat apa juga semua cintanya manusia yang didapatkan? Jadi kita ini harus betul-betul semangat dalam beramal, mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan pujian manusia, bukan penghormatan manusia, bukan yang dicari cintanya manusia. Yang dicari itu cintanya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Allah aja cukup. Mau manusia gimana-gimana juga, tapi kalau Allah udah ridho sama kita, Allah sudah cinta sama kita, cukup. Mau manusia membenci kita, tapi kalau Allah bilang, hei hambaku, ini hambaku yang aku cinta ya, kamu harus cinta sama dia. Nanti pelan-pelan orang juga cinta kok.
Berapa banyak awal-awalnya orang membenci Anda, terus perlahan ia mengenal Anda. Jadinya bukan benci, tapi malah justru cinta. Allah membolak-balikan hati mereka. Maka yang paling penting cari cintanya Allah dulu. Cari ridhonya Allah dulu, sebelum yang lain. Kan kita harus begitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah kalian mendapatkan manisnya, lezatnya keimanan sebelum Allah wa Rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Sebelum kamu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kau cintai daripada selain keduanya. Artinya kita mencintai istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita. Kita mencintai atasan kita, kita loyal kepada organisasi kita, atau kita loyal kepada siapapun, tidak boleh melebihi loyalnya, cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya. Jadi coba di cross check lagi deh. Barangkali ada amal-amal yang ingin pujian manusia, barangkali ada amal-amal yang harapannya nih loh, ingin pembuktian sama manusia lain. Buat apa Anda buktiin sama manusia? Nih aku juga bisa nih. Buat apa? Buat apa Anda membuktikan kepada manusia, lalu Anda mendapatkan pujian manusia, sedangkan Allah gak rela diduakan? Bukankah Allah telah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak boleh ada sekutu bagi Allah. Allah gak suka diduakan. Kalau kita ingin mencari ridhonya Allah, tutup mata, tutup telinga dari semua pengharapan terhadap pujian manusia. Mau manusia ridho, mau manusia ridho, mau manusia nggak ridho, asalkan kita tahu kita berada pada jalur yang benar, berada pada jalur yang Rasulullah, para sahabat, para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita semua berada di atas jalan tersebut. Jalan aja. Toh kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah cita-cita yang mustahil untuk dicapai. Gak mungkin semua manusia suka sama kita, dan gak mungkin juga semua manusia itu benci sama kita. Sebenci-bencinya orang sama suatu pihak, pasti pihak itu ada yang membelanya, ada yang mencintainya, insya Allah. Dan dicintainya seseorang, tetap aja pasti ada yang tidak suka. Walaupun orang itu sebaik-baiknya manusia. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang gak suka sama Rasulullah? Ada. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan para petinggi-petinggi kaum kufar Quraisy lainnya gak suka sama Rasulullah. Rasulullah ngambil pusing gak? Aduh galau nih habis dibully sama Abu Lahab. Santai aja. Aduh galau nih habis dicaci maki sama Abu Jahal. Rasulullah gak ngambil pusing. Karena fokus utama Rasulullah itu bukan itu. Fokus utamanya Rasulullah adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau engkau ridho cukup. Ada kalimat populer kan, teman-teman tulis di kolom komentar ya, biar yang datang baca juga. Kalimat populer yang sering Nabi baca dan kita juga sering ketemunya, hasbiyallah. Hasbiyallah. Apa artinya hasbiyallah? Cukup engkau bagiku ya Allah. Cukup Allah bagiku, begitu artinya kira-kira. Kalau dalam hadis kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Au kama qala. Cukup Allah bagiku. Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Maka minta amal itu supaya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah karena engkau maha mendengar lagi maha alim mengetahui.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita hanya butuh ridhonya Allah. Manusia harus ridho sama kita juga Ustaz. Betul. Siapa? Orang tua. Selama orang tua kita menyuruh kepada kebaikan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Sukhtullah fi sukhtil walidi, ridallah fi ridal walidi, sukhtullah fi sukhtil walidi." Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murkanya orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua kita murka, marah sama kita. Kalaupun udah marah, segeralah minta maaf. Jangan berlama-lama, minta maaf segera. Manusia hidup tidak sempurna hubungannya, tentu. Ada konflik yang pernah terjadi, pasti. Ada persoalan hidup, iya. Tapi selama bisa, salah satunya legowo memaafkan, salah satunya legowo minta maaf, selalu akan ada yang bisa dikompromikan. Dan selalu ada yang bisa dikomunikasikan, pasti. Kadang hal-hal sepele menjadi besar, kurang satu, kurang komunikasi. Setiap ada persoalan, cari jalan keluarnya. Kalau kepala kita punya peci, kalau kita punya pecinya dipakai di kepala kita dan nggak muat, yang diubah itu pecinya atau kepalanya yang dipotong, dikecilin. Pala yang dipotong atau peci yang digedein? Peci yang digedein aja deh. Masa iya kepala kita dipotong? Cuma menyesuaikan ukuran peci yang kecil. Sama. Kalau ada kuku yang digunting kukunya, jangan dipotong tangannya. Ada satu persoalan dalam hidup rumah tangga, pasangan kita, maka yang diperbaiki apa yang memang harus perlu diperbaiki selagi bisa diperbaiki. Tapi kalau emang udah benar-benar darurat, saran saya coba pertimbangkan untuk bertahan dulu sambil sholat istikharah 2 rakaat. Libatkan Allah dalam setiap hajat, Allah pasti beri yang terbaik. Kalau yang terbaik harus berpisah, insya Allah Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ayat 129 hadirin. Rabbana, ayat 120, 28. Ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Rabb, maksudnya ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk, patuh kepadamu ya Allah, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk serta patuh kepadamu juga ya Allah, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami ya Allah. Terimalah taubat-taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Yang pertama, Nabi Ibrahim minta sama Allah Subhanahu wa taala di ayat 128. Apa yang beliau minta? Beliau meminta, jadikan kami berdua manusia yang patuh serta tunduk kepada syariat-syariat-Mu ya Allah. Ini doa yang sering dipinta, ya Allah, karuniai kami menjadi hamba yang patuh, taat, serta tunduk kepada semua syariat-syariat-Mu. Hadiahi kami pemimpin yang juga adil, amanah, patuh, taat, serta tunduk pada semua syariat-syariat-Mu. Itu kan? Itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendoakan juga untuk anak cucunya. Ini jangan sampai dilupakan untuk kita sebagai orang tua, untuk kita sebagai seorang kakek, untuk kita sebagai seorang nenek, yang jangan sampai lupa dipinta, doakan wa min dzurriyyatina, keturunanku sampai hari kiamat. Hadirin, makanya Nabi Ibrahim banyak banget, luar biasa toh keturunan beliau yang menjadi nabi dan rasul. Kata para ulama, salah satunya karena beliau berdoa kepada Allah meminta zuriyahnya termasuk pemimpin orang-orang yang beriman. Minta sama Allah, ya Allah, karuniai hamba anak yang salih, karuniai kami cucu yang salih,
Doa yang Nabi Ibrahim minta lalu di capture di Quran, teman-teman tulis di kolom komentar ya. As-Saffat ayat 100. Quran surah As-Saffat ayat 100. Doanya apa? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa banyak-banyak, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Jangan sampai nggak berdoa. Itu doanya Nabi Ibrahim loh jemaah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa meminta anak yang salih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkannya dengan Ismail dan Ishaq. Ismail dari Bunda Hajar, Ishak dari Bunda Sarah. Kita juga sama. Banyak-banyak doa itu. Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kapan doa itu harus dibaca? Kapanpun. Baca, boleh. Ketika sedang mengusap ubun-ubun putra kita, Rabbi habli minas salihin, mengecup keningnya, Rabbi habli minas salihin, memeluk dirinya, Rabbi habli minas salihin. Atau kita belum bisa memeluknya karena jauh merantau, angkat tangan ke langit, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Belum di anak kita, tapi anak saya, ya Allah Ustaz, Masya Allah, belingnya luar biasa, bandelnya bukan main. Ganti kalimat itu. Anak saya, ya Allah, solehnya bukan main. Jangan afirmasikan ke diri bahwa anak kita tuh beling, anak kita tuh bandel. Jangan. Afirmasikan ke diri kita, Masya Allah anaknya ayah, ya Allah anaknya mama, solehnya bukan main. Afirmasi itu yang afirmasi ke diri kita tuh yang positif, jangan yang negatif. Tapi kenyataannya emang beling Ustaz, nggak apa-apa, doain aja. Soleh, Masya Allah, soleh banget ya anaknya mama, Masya Allah. Afirmasikan yang positif-positif. Doa yang baik-baik, ucap yang baik-baik. Dia beling, tetap aja ucap, enggak, anakku soleh. Dia nakal, jangan bilang nakal, enggak, anakku, putriku salihah. Ucap yang baik-baik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniai aku keturunan yang salih, salihah. Jadi doakan anak cucu. Yang kedua, doakan anak cucu. Yang pertama, doakan diri kita agar jadi orang yang taat, patuh, serta tunduk pada syariat Allah. Yang kedua, doakan anak cucu kita supaya jadi anak cucu yang taat, patuh, tunduk kepada syariat-syariat Allah sampai hari kiamat. Karena saya suka dengan kalimatnya orang tua terlebih dahulu. Orang Jawa itu punya falsafah bagus teman-teman. Tulis di kolom komentar ya, nanti saya jelaskan kalimat Jawa ini. Bapak waele kowe ojo. Tulis di kolom komentar ya. Bapak waele kowe ojo. Ini falsafahnya dalam banget. Maksudnya adalah keburukan itu berhenti di bapak aja, kamu harus lebih baik daripada ayahmu. Ayahmu begini, kamu harus di atasnya. Anak generasi kita itu harus kualitasnya lebih baik dari diri kita hari ini. Kitanya udah baik, berarti anak kita harus jauh lebih baik. Anak kita sudah jauh lebih baik, cucunya berarti harus jauh dan tambah lebih baik lagi, nggak boleh sama. Bapak waele, kowe ojo. Ini kan maksudnya udah, kamu tuh harus lebih baik. Kiki, udah, kamu tuh harus lebih baik daripada bapak. Udah, kamu tuh gak boleh sama seperti bapakmu ini ya. Udah, kalaupun bapakmu ada buruknya, udah, keburukan itu berhenti di bapak aja. Kamu jadi pemutus mata rantai keburukan. Bapaknya dulu ngambil riba, kamu jangan. Bapaknya dulu pernah zina, kamunya jangan. Bapaknya dulu pernah khamer, kamu jangan. Kamu jangan. Putus mata rantai keburukan itu. Wes bapak wae kowe ojo. Bapaknya juga pelan-pelan nanti digandeng sama anaknya untuk kembali ke jalan Allah. Pak, ini keliru, ini dosa. Ayo Pak, pelan-pelan kita keluar.
Yang terjerat riba keluar dari ribanya, yang pernah khamar ya keluar dari candu khamarnya, dan seterusnya. Anak juga menggandeng tangan ayahnya untuk bersama-sama masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama doakan siapa? Diri sendiri. Ya Allah, jadikan kami hamba yang taat dan patuh kepada syariat-syariat-Mu. Yang kedua, doakan anak cucu keturunan zuriyatina. Zuriyah itu artinya keturunan sampai hari kiamat. Zuriyah. Belum anaknya hafal Quran, cucunya. Belum cucunya hafal Quran, cicitnya. Belum cicitnya, canggahnya. Dan ayolah jamaah TikTok, selamat datang kalau ada yang baru bergabung, YouTube, Instagram. Semoga Allah memuliakan jamaah semuanya. Sedikit aja. Wih, Masya Allah. Kalau bisa jamaah yang dirahmati Allah, dari sekian jumlah anak kita yang Allah anugerahkan kepada kita, adalah satu yang berjuang di jalan Allah. Jadi misalkan anaknya hadirin ada 3 orang, satulah diazamkan untuk jadi pejuang di jalan Allah, untuk jadi penolong agama Allah. Masa iya dari 3-3-nya dunia semua? Kan jangan. Ada satulah jemaah. Ini anakku yang ini memang aku spesialkan sekolah-sekolah agama, S1, S2, S3 sekolah agama. Aku izinkan anak ini nanti pelan-pelan menjadi lentera di tengah gelapnya malam. Azamkan jemaah. Cucuku yang soleh yang satu ini semoga menjadi orang yang luas manfaatnya untuk umat. Azamkan. Masa anak 3 satu pun gak ada yang berjuang di jalan Allah. Masa anak 5 satu pun gak ada yang berjuang di agama Allah, di jalan Allah. Masa anak 10 gak ada satu pun berjuang di jalan Allah. Ada. Harus ada dari anak cucu keturunan kita yang turut serta berjuang di jalan Allah SWT. Yang kedua, doakan anak cucu. Yang ketiga, minta petunjuk kepada Allah. Wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan tempat-tempat manasik, tempat-tempat berhaji, tempat-tempat berumrah ini bagaimana ya Allah. Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meminta petunjuk kepada Allah, Allah beri petunjuk kepada mereka. Siapa yang tidak mau melibatkan Allah, ini bahaya. Siapa yang tidak mau melibatkan Allah dalam setiap urusannya, Allah berlepas diri dari mereka. Makanya libatkan Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayaknya hamba lemah, hanya Engkau yang maha kuat ya Allah. Dan kadang saat kita tidak bisa, seakan-akan kita kadang saat seakan-akan kita belum bisa menyelesaikan masalah kita, boleh jadi di saat itulah Allah sendiri yang akan menolong Anda menyelesaikan semua masalah-masalah Anda. Kita udah benar-benar bingung, gak tahu mesti gimana. Tapi kita selalu melibatkan Allah. Tenang, Allah yang akan menyelesaikannya. Dan kadang juga masalah itu setelah 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu, 9 bulan, 10 bulan, 12 bulan, setahun, 2 tahun. Akhirnya kita nengok ke belakang. Oh iya ya, kita lebih kuat. Oh iya ya, kita lebih tangguh. 3 bulan lalu baru aja kena masalah begitu. Oh ternyata biasa aja ya. Itu karena Allah udah mengizinkan pundak kita lebih kuat, sehingga beratnya beban gak lagi terasa. Pundaknya sudah semakin kuat. Dan ingat selalu firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebani seorang hamba kecuali hamba itu pasti mampu. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Bertobat kepada Allah. Allah itu Maha penerima taubat. Alhamdulillah, 2 ayat sudah kita kaji. Semoga Allah terima
kajian kita. Allah terima amal soleh kita live streaming dari rumah ataupun yang hadir di Masjid Fatimah Garung. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus, berkumpul bersama para nabi, para rasul, syuhada, siddiqin, salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat TikTok dan sahabat sosial media yang lain, bila mana ada di antara sahabat di hari Jumat ini ada yang berkenan untuk membersamai daripada support dakwah, menyebarluaskan ilmu, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara, dan sampaikan saja hajat-hajatnya. Dan bagaimana dan bila mana ada di antara sahabat juga ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama juga, asal kota, asal negara. Terus mohon izin kami menginformasikan ada acara hari Senin full kajian, full ilmu, full ibadah. Hari Senin di Masjid Muhammad Al-Fatih yang di Wonolelo, Wonosobo, jamnya 5:30 sampai jam 8 malam. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, kajiannya sampai isya bersama kami dan Habib Anis. Insya Allah beliau dari Malang akan juga hadir membersamai. Acaranya full kajian seperti kayak gini biasa. Full kajian, full ilmu, full ibadah insya Allah. Dan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 2017 11 November kita mengawali kajian ini, dan sekarang sudah 11 November 2022, artinya sudah sekira 5 tahun. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, gak kerasa 5 tahun begitu cepatnya, dari 11 November 2017 ke 11 November 2022. Mudah-mudahan Allah menerima 5 tahun kita ngaji subuh syuruk seperti ini. Allah berkahi ini 5 tahun kajiannya menjadi kajian yang istiqomah sampai bertahun-tahun lamanya, sampai nanti generasi anak-anaknya Mas Bama, cucu-cucunya kita, cicit-cicitnya kita, canggahnya kita. Mudah-mudahan tetap beliau menjadikan Masjid Fatimah Garung di Desa Garung, Wonosobo ini menjadi masjid yang terus dipakai untuk ngaji, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, yang betul-betul tujuannya adalah cari ridhonya Allah, yang bukan mencari murkanya Allah. Begitu hadirin. Terus semangat, 5 tahun itu waktu yang bukan sebentar, maka kadang diuji keistiqomahan kita setelah beberapa tahun berjalan. Terus minta tolong sama Allah ya hadirin. Saya pun juga begitu. Saya pun yang berbicara juga selalu minta tolong sama Allah. Makanya ada doa yang selalu kita baca setiap pagi, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusan-urusanku, wahlul uqdatan min lisani, angkat kekeluhan dari lisanku ya Allah, yafqahu qauli, agar orang-orang mudah memahami perkataanku. Itu kan doa supaya lisan ini terbimbing, terarahkan sesuai dengan apa yang Allah senangi. Begitu. Ikhlas, tulus, cari ridho Allah, insya Allah barokah dengan pertolongan Allah. Barakallahu fikum. Salam ta'zim ya sahabat TikTok.